Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang cara mengubah hobi menjadi duit. Cara mengubah hobi menjadi duit. Ya, sebelumnya mungkin banyak dari rekan-rekan agan semua yang di era pandemi ini yang mulai mikir gimana cara dapat duit dari online gitu, karena semuanya sekarang ya main online lah, pada buka lapak, pada buka YouTube, pada buka sosmed, Facebook, IG dan lain-lain. Jadi ya, emang lagi rame gitu di dunia online lah, karena dunia offline kan ya sekarang dibatasi, ada virus, ada ya kemana-mana harus pakai masker dan lain-lain. Nah, di sini ya selain banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, di sini di lain pihak ya orang mencari solusi, dan salah satunya adalah ya dengan cari duit dari online gitu. Makanya channel ini dan saya sendiri Sirtiman adalah seorang bisnis online cari duit dari rumah sejak tahun 2008-2009. Dan ya di sini Sirtiman mau bagi-bagi tips lah, mau sharing yang selama ini mungkin agan nggak bingung gitu mau cari duitnya tuh gimana, cari duitnya tuh ya harus apa, mulainya dari mana gitu. Di sini yang pertama itu ya ketahui minatnya gitu. Pertama harus ketahui minatnya apa. Ketahui minatnya apa. Jadi kalau agan semua sukanya apa itu, hobinya apa, sukanya apa, nah di situ bisa gede tulisnya. Oke, jadi diketahui minatnya apa ya. Minatnya itu ya mungkin kalau yang suka mancing, yang suka gadget, yang suka masak, yang suka ya olahraga apa, yang sepeda atau apa. Nah di situ bisa mulai dari apa yang disuka, apa yang diminatin. Misalnya kalau di sini contohnya ya, kayak kalau hobi itu bisa macam-macam, tergantung ya agan semua dari kecil sukanya apa sampai gede, atau ada minat-minat yang dulunya belum tersampaikan ya sekarang ya bolehlah dimulai gitu, asal yang penting suka sama minat. Yang pertama itu yang jelas ya, minatnya tuh yang harus kita suka, kita cintai gitu, kita mau ngabisin waktu di situ, kita ngelakuinnya tuh enjoy, happy. Dan yang jelas harus ada cara untuk monetasinya lah, jangan cuma ya suka sama burung terus ya beli burung mulu gitu. Dan disitu ya yang ada jadinya karena ini maunya cari duit dari hobi ya, jadinya malah jadi buang-buang duit gitu. Jadi
jadi ngabisin duit, bukan buang-buang duitnya. Nah sekarang itu kalau udah ketahui hobinya apa, ini ambil contoh misalnya Shertiman aja. Shertiman itu hobinya cari duit online. bisa menjual jasa pembuatan website atau menjual produk digital. Kayak contohnya ini produk digital, bisa menjual produk, bisa menjual jasa juga bisa. Ini contoh aja sih ya, contohnya di situs Ratakan juga bisa menjual produk, bisa menjual jasa, kursus, ada event-event tertentu dia, misalnya Agang bikin seminar atau apa yang jangka waktunya tertentu, bisa di upload di sini atau di listing di sini. Kalau Shertiman ini hobinya di sekitar bisnis online lah, jual jasa, jual produk, sama kursus seperti kayak gini nih, kursus ya. Untuk salah satunya bisa ini contoh aja, bisa di listing di sini. Jadi langsung ke nomor 2 aja ya, langsung ke nomor 2 itu. Nomor 2 sekarang harus bisa menjual produk atau jasa dari hobi. Jadi seperti itu. Kalau udah kita tahu hobinya apa, yang kedua kita tuh harus bisa menjual produk atau jasa dari seputar hobinya. Kalau misalnya suka gadget ya, kita bisa tahu apa fitur-fitur atau ilmunya lah. Kita bisa jual gadget, ya misalnya suka mancing bisa jual joran, suka naik gunung bisa jual tas gemblong, tas hiking gitu, seperti itu. Dan juga nggak dibatasi di situ, kita juga bisa jual produk digital gitu. Produk digital itu ya seperti tutorial atau kursus, juga jasanya seputar jasa dan produknya. Produk berupa barang atau berupa barang yang bisa di-download gitu. Yang penting ada barangnya, entah itu tips-tips, tutorial, atau seputar yang hobinya apa gitu. Contohnya itu ya di sini contohnya Shertiman itu menjual produk digital itu produknya berupa barang downloadan deh. Jadi nggak berupa produk fisik. Sebenarnya produk fisiknya juga Shertiman juga jual. Ada toko, ini salah satu toko ininya ya, toko produk fisiknya di sini. Shertiman jual gadget sama aksesorisnya, sama PC komputer. Ini contohnya seperti itu. Ini kayak komputer, jasanya juga ada. Ini ada jasa rakit PC. Jadi barangnya juga dijual. Kalau nggak ada barangnya kita jual jasa gitu. Oke, nomor 2 jadi udah jelas, itu kita harus bisa jualan. Kalau nggak mau jualan, malu,
bisa membangun YouTube channel itu ya kita bisa share tips-tips ya seputar hobinya, tips masak, share cara resepnya apa, gorengnya pakai apa dan bumbu-bumbunya apa, tip mancing juga share, jorannya yang bagus seperti apa, yang benang dan kailnya seperti apa, umpannya seperti apa, juga trik-trik menggulung pancingannya seperti apa ya seperti itu, dan lain-lain lah. Banyak hobi, banyak sesuatu yang bisa digali. Kalau kita udah ke arah mulai memonetasi, bisa menjual, sekarang lanjut ke nomor 3 itu kita membangun profil di komunitas. Jadi kita membangun profil di komunitas, misalnya kalau kita ya ada suka mancing atau suka gadget dan lain-lain, itu bisa bergabung di komunitas. Suka gaming, suka apa bisa bergabung di komunitas. Komunitasnya di mana? Komunitas itu ada seperti Facebook group. Ini Facebook group, ada komunitas yang macam-macam. Ada komunitas ya, nanti tinggal di search di sini nih komunitasnya mau apa, misalnya mancing mania atau apa, nanti di search aja nanti keluar. Nah ini pencinta mancing, contohnya spot mancing muara terbaru, grup mancing apa, bisa dilihat semua ke bawah. Ini bisa bergabung, cari yang membernya banyak. Di sini tuh yang membernya banyak itu ada puluhan ribu. Juga grupnya nih private atau terbuka. Kalau private kita harus minta izin dulu sama yang punya grupnya ya, yang pengurus grupnya deh gitu. Ya, cara yang lainnya itu bergabung di forum. Biasanya kalau forum itu seperti contohnya aja ya, Kaskus itu forum di Indonesia, forum besar lah. Nah di sini ada berbagai macam kategori ya. Di sini mau games, entertain, teknologi, otomotif, sport dan lain-lain. Kategori di bawah juga ada cabang-cabang komputer, masak dan lain-lain. Komunitas yang udah terdaftar resmi di Kaskus juga ada, komunitas macam-macam. Bisnis juga ada, bisnis dari Forex, MLM, macam reksadana, UKM dan lain-lain. Komunitas politik juga ada, politik, berita dalam negeri, luar negeri dan lain-lain. Juga komunitas desain, ada desain animasi dan komik. Seperti itu komunitas buku, suka membaca buku. Jadi bergabung di profil, bangun profil, bergabung di komunitas. Kenapa sih harus ini? Ya kitanya biar dikenal gitu. Kalau kita ya udah dikenal itu ya turut mempercepat lah, membantu mencapai tujuan. Seperti misalnya kayak di forum biasanya share posting, share komen, ikutan komen. Di situ biasanya ada rekornya ya, dicatat. Dan kalau udah kontribusinya banyak membantu member baru dan ya siapapun yang di komunitas itu otomatis
profil kita jadi lebih authority gitu, jadi lebih berkualitas, lebih berbobot dibanding nggak ikutan forum gitu. Jadi kitanya yang nggak terkenal, mau nawarin apa, mau rekomenin apa, orang masih belum percaya. Tapi kalau kita udah ibaratnya udah populer di forum, kita bisa rekomenin apapun yang kita suka. Nanti yang lainnya ya pasti kalau udah jalan dengan waktu, jalan dengan usia gabung di forum, orang lain juga paham ya, moderatornya dan lain-lain ya, tingkat kepercayaannya juga jadi bisa dipercaya gitu. Kalau udah terkenal kita bisa rekomenin produk, misalnya komunitas mancing, kita rekomenin pancingannya nih 5 yang paling bagus, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, contohnya aja seperti itu. Kalau untuk misalnya di hobinya masak, kasih aja 5 resep ya, 5 resep untuk persiapan tahun baru dan lain-lain gitu. Seperti itu. Jadi membangun profil di komunitas. Dan untuk selanjutnya itu di sini nomor 4, sosial media. Kenapa sih kita pakai sosial media? Karena di sosial media itu sebenarnya kumpulan orang-orang gitu. Itu banyak orang, seperti ada IG, ada Facebook, ada Twitter, ada ya banyak sosial media platform itu sebenarnya tempat untuk ya agar semua menjadi pusat sorotan. Disitulah kesempatan, entah itu menjaring follower atau mempromosikan produknya yang sesuai dengan hobi dan komunitasnya. Jadi manfaatin sosial media. Seperti apa sosial media? Ada Facebook, Twitter, dan lain-lain. Pokoknya Facebook, Twitter, tergantung, Instagram, Pinterest, dan masih banyak nama sosial media yang lainnya kayak Reddit, Dik, dan lain-lain lah. Itu sebenarnya banyak komunitas yang ada di situ, bisa dicari. Ya dicoba aja, karena saking banyaknya ya kita nggak tahu mana yang pas, grupnya apa yang pas, atau akun sosmednya apa di Facebook kita lebih bagus, atau di Twitter, Instagram. Ini nggak ada patokan, harus terjun sendiri gitu, harus dites, masuk sini, mana yang kira-kira lebih potensial, lebih menguntungkan, lebih banyak umpan baliknya. Kalau di grup di sosmed yang satu sepi, ya udah fokus ke yang rame seperti itu. Jadi sosial media. Dan selanjutnya itu adalah ini sangat disarankan ya, itu tuh menjual produk atau jasa ya
yang berharga tinggi atau istilahnya high ticket. Di sini ya, kalau kita udah punya, udah tahu jualan. Nah di sini kita harus menjual sesuatu yang mahal, sesuatu yang menguntungkan kita deh. Kenapa? Ya karena di sini ibaratnya duit utamanya gitu, duit gedenya lah. Kalau kita cuma main pemula, mungkin kita jual produk itu ya berupa produk yang murah-murah, aksesoris. Karena untuk langsung menjual ke high ticket itu butuh reputasi, nggak bisa langsung lah, istilahnya pemula langsung mau jual sesuatu yang mahal. Ibaratnya kalau misalnya kayak apa ya, ini contohnya sih, kayak adik itu punya hobinya tuh, kesukaannya tuh memasak, dia chef gitu. Dia juga harus pembuktian dulu lah, nggak mungkin dia ngejual kursus harga 10 juta per orang. Jadi orang kan mau beli, ini buktinya mana gitu. Kalau dia udah terbukti menjual jasa, ada beberapa review, beberapa umpan balik, feedback, beberapa yang kasih bintang atau kasih rating, nah itu lebih bagus. Juga dia di komunitas juga appeal-nya dia lebih aktif, itu lebih bagus. Nah dan di sini di sosmednya juga dia oke, orang udah dari profil sosmednya udah paham dia mah suka misalnya masak. Nah di sini kita harus bisa memonetasi istilahnya duit gedenya gitu. Jangan main cuma jualan yang murah-murah doang gitu. Kita juga harus bisa merasakan, harus kaya dari yang hobinya lah. Kalau mungkin sebelumnya kan jual produk yang standar bersaing dengan yang lainnya. Nah di sini kita udah dapat authority, udah dapat brand kita, orang udah kenal. Saatnya menjual produk jasa yang berharga tinggi. Sebenarnya ini nomor 5, ini sebenarnya hampir sama nomor 2, cuma ya berupa teknik tingkat lanjut aja sih, advance. Jadi di sini kita juga harus manfaatkan monetasi yang duitnya gede, duit utama. Contohnya misalnya kalau masak itu bisa jual kursus private seharga 10 juta per orang. Seperti itu. Mancing, buka kursus, jual kursus mancing private. Seperti itulah, harganya terserah mau 5 juta per orang dan lain-lain. Kalau misalnya Sirtiman bisnis online, jualnya apa? Kursus bisnis online.
harga terserah mau 300.000 per sesi atau apa gimana ya, seperti itulah. Jadi di sini emang ke arah kayak duit gede VIP ya, dapatnya juga ya sesuai dengan harga dari kitanya udah segimana. Jadi kalau ya disarankan nomor 5 ya kalau udah melewati nomor 2, 3, 4 gitu. Ini nomor 5 ini yang terakhir. Nah di sini kita jadi hobi itu nggak sia-sia, hobi justru sekaligus ngejalanin hobi juga bisa dapat duit dari hobinya, dapat cuan. Jadi ya seperti itu cara dapat duit dari hobi. Oke, untuk agen-agen semua ya disarankan ya kalau punya hobi ya jangan cuma di situ aja mentok gitu. Kalau bisa ya lebih ya kayak ngikutin 5 poin-poin tadi itu sebenarnya ya nggak cuma benefitnya nggak cuma buat sendiri tapi kayak komunitas juga kan juga bisa dapat duit gedenya. Jadi ya seperti itu. Nah kalau untuk masih ada yang bingung ya silahkan aja lah tulis di komen, nanti kalau Sirtiman ya paham bisa kasih solusi gitu, bisa dibalas komen. Oke, jadi jangan lupa buat yang agan-agan yang masih bingung cari duit online tapi mulainya apa, jualan apa, ya jangan buru-buru hal yang harus dihindari. Jangan diburu-buru teriming-iming sama apa sih ya, sama sesuatu yang bukan keahliannya, yang nggak kita sukai gitu. Kalau misalnya kita sukanya mancing atau masak atau ya apalah, nanti ditawarin tiba-tiba ada orang entah itu teman atau itu marketing apalah nawarin, contohnya kayak main saham. Nah, main saham itu kan ya harus paham, main saham itu harus paham kalau hal itu tuh kayak susah dikontrol gitu. Hal itu kayak seperti ada bandar besar dan itu ya mau digimanain juga ya, hati-hatilah. Tipsnya kayak contoh temen yang berhasil juga ada, cuma yang nggak berhasil itu ya banyak gitu. Kayak contoh temen yang Sirtiman kenal itu karena dia tuh bisnisnya yang mungkin konveksi ya, ditawarin mungkin ya, sekarang di internet lagi banyak tentang bahas itu kripto atau saham forex. Jadi dia invest 100 juta dan rugi, dia pinjam lagi uang sama orang tuanya 150 juta dan rugi lagi ya, karena apa? Meskipun dia mempercayakan ya, istilahnya pengoperasiannya ke orang ya, di sini dia memang belum memahami ya, bidangnya lah gitu. Jadi kalau yang dipercaya aja istilahnya muterin duitnya aja dia ngelihat ini investor masih gaptek
Ya kadang kalau bisnis seperti itu kayak saham itu ya mereka sih baru amat, jadi dihajar aja modalnya, dihabisin semua, dipasang semua, ibaratnya kalau main kasino atau judi dipasang semua, dan akhirnya apa? Akhirnya duitnya hilang dan ya udah goodbye gitu aja. 250 juta kan lumayan tuh kalau untuk jualan kayak gadget apa, jual handphone atau jual ya barang-barang aksesoris yang murah-murah, itu bisa inilah, bisa survive jangka panjang daripada cuma yang nggak tahu bidangnya mereka berspekulasi, namanya tuh ya spekulasi nekat gitu. Jadinya ya konsekuensinya seperti itu. Jadi harapkan ya pilih sesuai bidangnya, disuka gitu. Kalau sukanya mancing ya mancing, masak gitu aja, nggak usah memilih bidang yang kurang dipahami. Kalau mau belum ini ya belajar lagi gitu, di YouTube banyak tutorial dan lain-lain. Jangan langsung istilahnya eksekusi modal gitu. Di situ nanti ya konsekuensinya ada. Kalau membangun sesuatu yang dari hobi kan, kalau misalnya ya gagal, kita tetap masih happy karena itu masih hobi ya, juga masih bisa belajar dari kesalahan gitu. Seperti itu. Kalau misalnya kayak tadi di luar bidangnya dan coba sekali 2 kali gagal, dia nekat ke 3 kali 4 kali, itu namanya nafsu ya, kalap ya, terlalu berisiko lah, sangat riskan gitu. Kalau hobi kan ya kita ya enjoy, beda. Oke, sampai di sini dulu penjelasan cara mengubah hobi menjadi duit. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau komen, share dan lain-lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.